Shalom Bapak Ibu. Bersyukur pada Tuhan malam ini meskipun cuaca di luar hujan, namun Tuhan mengizinkan kita untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah, firman-Mu yang ajaib, yang selalu relevan bagi kehidupan kami. Tuhan, pada malam ini kami mau sekali lagi belajar dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami. Engkau boleh mengajak kami melalui firman-Mu untuk tenang, untuk berhenti di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, selama sebulan ini tema yang akan kita renungkan di kebaktian penuh barang adalah berkaitan dengan kita bagaimana ketika menghadapi depresi tetapi tidak kehilangan iman. Dan kita memberitahu kita bahwa salah satu kunci untuk kita tidak kehilangan iman adalah ketika kita bisa rest in God, ketika kita bisa berhenti dalam Tuhan atau tenang di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan lebih jauh tentang tema ini. Mari kita membuka Alkitab dari surat Ibrani pasal yang keempat. Surat Ibrani pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang keempat, yang pertama kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam mulut aku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dan dalam pas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sama-sama. Karena itu, biarlah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu ketika saya melihat di media sosial, saya menemukan ada sebuah video yang sangat menarik perhatian saya. Mari sama-sama kita menonton cuplikan video ini. Boleh diputar suaranya. Jadi di dalam video itu diceritakan ada sebuah robot yang dipaksa bekerja selama 20 jam lebih, dan kemudian akhirnya
robot itu tumbang sedemikian rupa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahkan untuk sekelas robot sekalipun yang dirancang untuk kemudian bekerja untuk satu bagian saja, satu pekerjaan yang berulang saja, ternyata bisa KO juga, ternyata bisa lelah, bahkan perlu istirahat juga, perlu di-off-kan sejenak, diberikan ruang supaya kemudian mesinnya tidak panas atau kemudian malfungsi dan akhirnya rusak. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau robot saja, mesin saja itu seperti itu, perlu diberikan waktu istirahat. Lebih-lebih lagi sebenarnya seorang manusia. Manusia juga pada dasarnya butuh yang namanya istirahat, butuh satu waktu untuk berhenti sejenak dari semua kegiatan yang dilakukannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ironis sekali kalau kita melihat kehidupan pada zaman sekarang, manusia kadang-kadang bertindak lebih cepat daripada robot. Manusia kadang-kadang bertindak sok lebih hebat bahkan dari robot. Semacam ada cara pandang yang terus ditanamkan kepada kita untuk selalu produktif, untuk selalu kemudian tidak berhenti dari kegiatan yang kita lakukan. Apalagi kita yang sebagai orang Chinese, dari sejak kecil kita terus ditanamkan supaya kita itu terus produktif dan melakukan sesuatu. Jangan sampai kita punya waktu kosong dan malas-malasan. Dari sejak kecil kita ditanamkan satu konsep bahwa waktu itu adalah uang, sehingga seolah-olah kita jangan sampai kemudian menyia-nyiakan waktu. Jangan sampai kita tidak bekerja, harus terus bergerak, harus terus belajar supaya menghasilkan, supaya kita diterima di komunitas, supaya kita punya nilai jual, supaya kita dihargai dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, pandangan-pandangan seperti ini yang seringkali ada di dalam benak kita dan mempengaruhi semua kegiatan kita, termasuk kita bawa di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita berusaha untuk banyak melakukan sesuatu supaya kita bisa dihargai, bahkan dihargai oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur, sebenarnya diri kita tidak didesain untuk tidak pernah istirahat. Diri kita itu didesain untuk punya satu ruang, satu momen untuk kita bisa beristirahat. Setiap manusia pada titik tertentu akan menjadi lelah. Setiap kita ada satu titik, ada satu waktu kita akan merasa lelah, kita akan merasa capek, kita burn out, kita tidak bisa lagi mengerjakan rutinitas atau produktivitas kita. Kita butuh istirahat, atau yang dikenal di zaman ini kita butuh healing, kita butuh refreshing, kita butuh keluar dari serangkaian rutinitas kita. Belum lagi kalau ada serangkaian penderitaan perburuan hidup yang silih berganti, membuat kita semakin lelah menjalani kehidupan ini. Manusia pada dasarnya butuh sebuah titik perhentian. Bapak Ibu sekalian, seruan untuk memiliki perhentian, untuk beristirahat, seruan seperti inilah yang juga dialami oleh orang-orang Yahudi Kristen pada waktu itu. Mereka yang menerima surat Ibrani pada waktu itu. Bapak Ibu, penerima surat Ibrani ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah Kristen. Artinya mereka suku Yahudi, tetapi pada satu waktu kehidupan mereka menerima Injil, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menjadi orang-orang Kristen. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, dengan status mereka sebagai orang Yahudi Kristen, ini sebenarnya membuat mereka malah kemudian semakin menderita pada zaman itu, Bapak Ibu. Ketika orang-orang Yahudi ini memutuskan untuk menjadi Kristen, mereka kemudian dikatakan mereka harus meninggalkan ritual tradisi Yahudi mereka yang sudah tidak cocok lagi dengan iman Kristen. Mereka tidak lagi kemudian perlu melakukan persembahan korban, karena kita tahu korban yang sempurna itu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mereka juga tidak perlu lagi melakukan sunat, tidak perlu lagi kemudian melakukan tradisi atau ritual-ritual yang lain. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, ini mereka lakukan di dalam kehidupan mereka menghindari praktek-praktek Yahudi ini. Tetapi pada waktu sikap hidup yang seperti ini dilihat oleh saudara-saudara mereka yang orang Yahudi tapi belum menjadi Kristen, orang-orang Yahudi
iri hati terhadap apa yang mereka lakukan. Kok enak sekali mereka, tidak lagi mentaati Taurat seketat kami, tidak lagi melakukan sunat, tidak lagi usah repot-repot mempersembahkan korban. Akhirnya orang-orang Yahudi yang asli, yang pokok itu, yang belum jadi Kristen itu, memusuhi saudara mereka yang sudah menjadi Kristen. Orang-orang itu dianggap sesat, dijauhkan dari komunitas. Bahkan tidak jarang orang-orang yang sudah menjadi Kristen ini dianiaya oleh saudara mereka sendiri, karena mereka tidak lagi menjalankan ritual tradisi Yahudi mereka. Dan di tengah-tengah penderitaan dan aniaya yang seperti inilah, orang-orang Yahudi Kristen ini berteriak, minta kelegaan dari Tuhan, minta ketenangan dari Tuhan. Seolah-olah mereka berkata, mau sampai berapa lama lagi ya Tuhan kami menanggung penderitaan itu? Kapan Engkau akan memberikan rest itu? Kapan Engkau akan memberikan perhentian itu bagi kami? Bapak Ibu sekalian, ini menjadi teriakan yang begitu mendalam yang disuarakan oleh orang-orang Kristen Yahudi yang waktu itu sedang begitu menderita. Dan menarik sekali, penulis surat Ibrani kemudian menuliskan surat ini. Dan salah satu topik yang dicatat di sana adalah mengenai rest ini, mengenai perhentian ini. Menarik sekali, penulis kitab Ibrani memulai penjelasan tentang perhentian ini dengan dia menceritakan, mengangkat kembali kisah perjalanan nenek moyang mereka pada waktu mereka berada di padang gurun, pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu bukan perjalanan yang singkat. Membutuhkan kira-kira 40 tahun untuk mereka boleh sampai di tanah Kanaan. Mereka harus melewati perjalanan padang gurun. Dan kita tahu perjalanan padang gurun bukan perjalanan yang menyenangkan. Bahkan kalau kita membaca kisah-kisahnya di kitab Keluaran, perjalanan padang gurun penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan. Kalau kita membaca kisah-kisah bangsa Israel, banyak sekali kisah-kisah di mana bangsa Israel ini protes kepada Tuhan. Mengapa? Karena memang situasinya tidak enak, tidak nyaman, tidak pasti, tidak jelas ketika mereka berada di padang gurun. Ketika berada di satu tempat, tidak ada makanan, tidak ada air, langsung protes kepada Tuhan, minta balik saja ke Mesir. Begitu satu tempat dikepung oleh musuh, langsung protes, berteriak kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan mau membuat mereka mati di padang gurun. Ada banyak perjalanan padang gurun Israel yang tidak enak, dan kita tahu ini semua disebabkan karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Pada waktu ada 10, pada waktu ada 12 pengintai diutus untuk mengintai tanah Kanaan, mereka malah lebih memilih untuk percaya pada 10 pengintai yang memberikan kabar yang tidak baik, kabar yang merendahkan semangat mereka. Sehingga akhirnya Tuhan marah dan Israel kemudian dihukum oleh Tuhan harus berjalan berputar di padang gurun. Padang gurun memang bukan perjalanan yang menyenangkan. Itu bentuk disiplin Tuhan, bahkan hukuman Tuhan bagi bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat perjalanan padang gurun dari sisi yang lain, kita juga mendapati bahwa perjalanan padang gurun bangsa Israel juga dipenuhi oleh banyak anugerah dari Tuhan, kan? Kita melihat ada banyak momen-momen Tuhan memberikan rest bagi bangsa Israel, sekalipun ketika mereka berada di padang gurun. Ketika bangsa Israel berteriak kehausan, Tuhan sediakan bukit batu untuk menghasilkan air bagi bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel berteriak kelaparan, Tuhan sediakan daging burung puyuh untuk mereka bisa makan. Ketika bangsa Israel berteriak mereka sedang dikepung oleh musuh, lagi-lagi Tuhan mengirim perlindungannya, kekuatannya, kejadian-kejadian yang ajaib bagi bangsa Israel, supaya mereka sekalipun meskipun lagi di padang gurun, mereka tetap merasakan anugerah Tuhan. Kita melihat sedemikian Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel, memberikan rest demi rest meskipun mereka sedang berada di padang gurun. Bapak Ibu sekalian, hal inilah yang mau diingatkan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang
Yahudi Kristen waktu itu yang sedang menderita. Jangan lupakan titik-titik perhentian itu. Jangan lupakan momen-momen perhentian yang telah Tuhan sediakan bagi nenek moyang di padang gurun pada waktu perjanjian lama. Ingat kembali checkpoint, titik-titik tertentu, titik-titik perhentian yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Meskipun penuh dengan tantangan perjalanan mereka, Tuhan menyediakan checkpoint, titik-titik perhentian. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan bukan hanya mengizinkan kita untuk punya titik-titik perhentian. Kalau kita merenungkan di dalam perjalanan pergumulan hidup kita, juga ada saja bukan Tuhan sediakan momen kita bisa melihat anugerah Tuhan, mengingat kembali peristiwa yang lampau. Ya, Tuhan sudah menolong kita pada peristiwa yang lampau, sehingga pada saat ini menghadapi perjalanan pada gurun sekalipun, aku tetap bisa tenang dengan Tuhan. Karena ada checkpoint yang Tuhan sudah sediakan dan membantu kita untuk boleh tetap rest di dalam Tuhan. Tapi bukan sekedar checkpoint yang Tuhan sediakan sebenarnya. Di dalam banyak kehidupan kita, momen-momen hidup kita, Tuhan juga sebenarnya sedang menyediakan check up point bagi kita. Dia memberikan titik-titik untuk kita bisa refleksi kembali, check up kembali keadaan kita sendiri. Salah satu titik check up point yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang secara mingguan diberikan oleh Tuhan, yaitu ketika kita bisa diberikan kesempatan datang beribadah secara mingguan di tempat ini, di dalam kebaktian umum seperti ini, maupun di kebaktian-kebaktian di hari-hari lain yang kita ikuti. Tuhan sebenarnya sedang mengajak kita untuk mengalami check up point ini ketika kita datang beribadah bersekutu bersama seperti hari ini. Dikala dunia hari ini menekankan supaya kita terus produktif, tidak pernah memberikan diri untuk istirahat, Tuhan justru dengan ajaib, dengan karya yang bijaksana mendesain ada satu hari, yaitu hari Sabat Tuhan hari ini, supaya kita boleh berhenti dan istirahat sejenak. Supaya apa? Supaya kita kemudian melihat kembali perjalanan hidup kita yang sudah berlalu selama 6 hari dalam 1 minggu ini. Dalam 6 hari yang sudah lalu, seminggu yang sudah berlalu ini, apakah saya sudah lebih banyak taatnya pada Tuhan, atau saya lebih banyak mengeluh pada Tuhan? Atau dalam perjalanan 1 minggu yang sudah berlalu ini, apakah saya sudah lebih banyak bersyukur pada Tuhan, atau saya malah lebih banyak mengeluh, memberontak kepada Tuhan? Ibadah pada hari Minggu itu bukan sekedar menjadi checkpoint tempat kita beristirahat, tapi juga menjadi check up point, refleksi apa yang sudah terjadi pada minggu sebelumnya. Kita belajar untuk mengevaluasi kembali ketaatan kita kepada Tuhan, kerohanian kita selama seminggu yang sudah berlalu. Sekaligus pada waktu ibadah seperti ini, kita ditantang untuk berkomitmen kembali untuk pada minggu yang akan datang. Oke, kalau pada minggu yang lalu saya masih lebih banyak gagal dalam perkataan, saya masih lebih banyak ngomong yang jelek tentang orang lain, lebih banyak menggosip dan sebagainya. Mulai Senin besok, mulai minggu yang baru besok, saya mau belajar lebih menahan diri. Saya mau belajar lebih menguasai diri. Kalau pada minggu yang sebelumnya saya lebih banyak kemudian tidak bersyukur dan melihat menyalahkan keadaan, maka pada besok hari Senin, memulai minggu yang baru, saya mau belajar lebih taat, menerima semuanya sebagai bagian dari rencana Tuhan yang indah. Bapak sekalian, indah sekali momen ibadah di hari Minggu ini. Kesempatan kita bukan sekedar kita duduk tenang berhenti dari produktivitas kita, tapi kita juga menemukan ke dalam, menjadi check up point, evaluasi ketaatan kita selama ini, sejauh mana kita sudah taat pada Tuhan. Inilah momen perhentian yang pertama yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menyadari anugerah Tuhan yang besar mengizinkan kita beristirahat, berhenti sejenak
sekaligus kita ditantang untuk melihat ke dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi selain daripada itu, Bapak Ibu sekalian, penulis Ibrani juga lanjut menjelaskan bahwa rest atau perhentian yang Tuhan janjikan itu bukan hanya berkaitan dengan perjalanan yang sudah berlalu. Dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan perjalanan pada urut bangsa Israel yang sudah berlalu. Sebab kalau itu hanya berkaitan dengan perjalanan masa lalu, maka tidak mungkin Allah pada ratusan tahun setelahnya, yaitu pada saat penulis Ibrani menuliskan firman ini, mengatakan tentang rest yang sama juga, mengatakan tentang hari perhentian. Di dalam ayat yang ke-8 sampai 10, penulis Ibrani mengatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Bapak Ibu sekalian, yang menarik di sini adalah perhentian yang dimaksud di sini itu disamakan, disetarakan dengan perhentian yang Allah lakukan pada hari ke-7 ketika Dia menciptakan alam semesta ini. Kan kita tahu di dalam penciptaan alam semesta, Allah bekerja menciptakan dunia ini selama 6 hari. Dikatakan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Nah, penulis Ibrani katakan sama seperti Allah beristirahat pada hari yang ke-7, demikian juga dijanjikan pada kita ada perhentian, ada istirahat bagi kita, anak-anak Allah. Bapak sekalian, melihat atau membaca kalimat ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah setelah Allah selesai menciptakan alam semesta ini selama 6 hari, apakah Allah betul-betul sudah beristirahat? Apakah Allah betul-betul berhenti bekerja? Allah tidak mengerjakan apapun lagi? Kelihatannya tidak. Malahan kalau kita membaca catatan Alkitab, justru selesai Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menjadi tanda kutip tambah repot loh. Waktu Dia melihat manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Dia melihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah pergi mencari keberadaan Adam. Ketika orang-orang di dunia ini semakin bertambah banyak dan semakin bertambah banyak pula dosanya, mereka membangun menara Babel, mereka dengan penuh kesombongan mau menyaingi Allah. Allah justru semakin direpotkan untuk kemudian melakukan sesuatu bagi kehidupan manusia. Allah kemudian mencari satu orang di antara sekian banyak orang waktu itu untuk dititipkan satu misi khusus untuk menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Allah memilih Abraham dan keturunannya, menjanjikan banyak hal supaya keturunan Abraham nantinya akan menjadi penyelamat dunia yang sudah berdosa. Jadi kita melihat justru waktu Allah selesai bekerja selama 6 hari menciptakan dunia ini, setelahnya nampaknya Allah tidak secara alamiah berhenti beristirahat dari pekerjaannya. Allah justru melakukan lebih banyak karya-karyanya yang lain terhadap dunia ini. Lalu kenapa dikatakan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat? Kan Allah tidak beristirahat secara literal di sana. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian kita mendapat pemahaman yang kedua tentang perhentian ini, tentang istirahat ini, bahwa ternyata perhentian itu, momen istirahat itu bukan bicara tentang berhenti dari melakukan sesuatu saja, bukan bicara tentang kita rehat sejenak, istirahat secara fisik sejenak, tapi perhentian juga bicara tentang ketenangan ketika sedang menjalani kehidupan. Bicara tentang kita bisa tenang sekalipun sedang mengerjakan banyak hal. Bagus sekalian, ada seorang filsuf mengatakan kalimat seperti ini: kelelahan yang
disebabkan karena ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol atau rencananya. Ya dong, kalau kita kemudian merasa semua hal sesuai dengan kontrol atau rencana kita bisa kendalikan besok akan terjadi apa, rencana kita akan berhasil atau tidak, semua kita atur kegiatan sesuai dengan kapasitas kita, maka kita tidak akan menjadi lelah. Kita tahu batas kita akan melakukan sesuai dengan kapasitas kita. Kita tidak akan menjadi burnout. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, yang sering kali terjadi adalah banyak hal terjadi di luar kontrol kita, bukan? Maka akhirnya kita menjadi lelah, kita butuh healing. Nah, kemudian filsuf ini berkata, sementara bagi Tuhan sendiri segala sesuatu ada di dalam kontrolnya, sehingga Tuhan tidak pernah kelelahan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Atau dengan kata lain, Tuhan itu selalu bisa rest, selalu bisa tanda kutip berhenti, tenang hatinya ketika sekalipun mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaannya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian, ada berapa banyak sebenarnya dari kita yang menjadi cemas dan khawatir berlebihan ketika banyak hal terjadi di luar kendali kita, di luar kontrol kita, sehingga akhirnya membuat kita tidak bisa tenang lagi, bahkan mau berhenti sejenak dari kesibukan kita saja karena kita tidak bisa lakukan. Mau tidur saja kadang-kadang kita sulit, kita tidak bisa nyenyak, tidak bisa lelap tidurnya karena masih terus berpikir, bagaimana ya kalau besok yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan? Bagaimana ya kalau besok terjadi sesuatu kepada anak saya yang ada di luar kota yang tidak bisa saya kendalikan situasinya? Bagaimana kalau besok klien atau customer saya tidak suka dengan apa yang saya tawarkan, apa yang saya jual? Kadang-kadang ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita cemas, membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa rest sedikit pun ketika kita kemudian banyak hal di luar kontrol kita, termasuk di dalam relasi kita dengan orang-orang sekitar kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang muncul kegelisahan di dalam hati, aduh bagaimana ya kalau nanti orang yang saya temui melihat kelemahan saya, bagaimana ya kalau tadi dia melihat saya banyak kurang ini dan kurang itu. Bapak Ibu sekalian, ada 1001 hal yang kita bisa khawatirkan, yang bisa kita cemaskan kalau simply kita tidak menaruh kendali utama pada Tuhan. Kalau kita menaruh kendali utamanya pada diri kita yang terbatas dan tidak bisa mengontrol segala sesuatu, maka banyak hal bisa kita khawatirkan, banyak hal akan menjadi kecemasan kita, hingga akhirnya kita tidak pernah rest, kita tidak pernah tenang, kita menjadi depresi, kita menjadi susah secara pikiran di dalam hati ketika menjalani kehidupan ini. Tapi di sini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita belajar bersama-sama untuk menaruh kendali yang utama itu pada Tuhan. Kendali yang seluruh hidup kita letakkan pada Tuhan. Kita percaya Tuhan pegang hari esok. Tuhan betul-betul ada di dalam semua kegiatan, sekecil sedetil pekerjaan kita sekalipun, baik di rumah tangga, baik di luar rumah, baik ketika kita sendiri, baik ketika kita bertemu dengan orang lain, baik ketika kita melayani. Tuhan terlibat penuh dalam semuanya, dan segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Tuhan, dan Tuhan pegang kendali cerita hidup kita. Jadi kita memahami betul bahwa Tuhan ambil kendali seluruhnya, bukan kita yang mengubah peristiwa, tapi Tuhan yang mengizinkan. Maka kita bisa tenang dalam Tuhan. Badai kehidupan apapun, kita yakin dan percaya Tuhan masih bertahta, Tuhan masih bekerja, Tuhan masih pegang kendali, dan Dia sedang bekerja dalam cerita hidup kita. Orang yang menaruh kendali utama di dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, keluarganya, karirnya,
benarnya pada Tuhan, maka orang seperti itu akan bisa merasa tenang ketika menjalani kehidupan. Bapak Ibu sekalian, suatu kali di dalam kehidupan seorang Martin Luther, seorang tokoh gereja yang begitu luar biasa, dia juga pernah merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Memang dia adalah pemimpin gereja pada abad 16 yang luar biasa sekali pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Tapi meskipun begitu, dia tetap adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kekhawatiran. Suatu kali diceritakan ketika pagi hari, istri dari Martin Luther ini melihat Martin Luther begitu murung, mukanya begitu khawatir, cemas dengan berbagai hal yang dia alami. Lalu kemudian istrinya berinisiatif, dia pun pergi ke kamar dan mengganti pakaiannya menjadi pakaian warna hitam. Seperti kita di sini, pakaian hitam itu menunjuk pada ada perkabungan yang sedang terjadi, sedang berduka. Lalu kemudian Luther melihat istrinya dan mulai heran dan bertanya-tanya, "Loh, mau kemana pagi-pagi? Emang siapa yang meninggal? Kok pakai hitam-hitam seperti itu?" Lalu kemudian istrinya jawab, "Loh, kamu belum tahu? Tuhan loh sudah meninggal. Tuhan sudah meninggal. Makanya saya pakai baju hitam-hitam." Lalu Luther sebagai pemimpin gereja yang teologinya begitu hebat, kaget. Lalu berkata, ada-ada saja kamu. Tuhan itu tidak mungkin mati. Dia itu hidup dalam kekekalan. Dia tidak bisa mati. Kamu jahat sekali, kamu bodoh sekali mengatakan Tuhan itu sudah mati. Lalu istrinya kemudian tersenyum dan kemudian menjawab seperti ini, kalau kamu katakan bahwa Tuhan itu tidak mati, kalau Tuhan itu hidup, mengapa kamu terus dihantui oleh kekhawatiran? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan itu hidup, kenapa kamu masih khawatir berlebihan? Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, akhirnya Luther menjadi sadar bahwa pergumulan hidupnya itu sudah menguasai dirinya, membuat dia menjadi lupa sebuah kenyataan bahwa Tuhan hidup, Tuhan masih bekerja, Tuhan masih pegang kendali, sehingga kita tidak perlu khawatir berlebihan. Tenanglah Bapak Ibu sekalian, ada Tuhan. God still works. Tuhan masih bekerja. So don't worry too much. Jangan khawatir berlebihan. Ada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya ingat suatu kali ketika saya sedang mengikuti salah satu persekutuan di gereja. Waktu itu liturgisnya mengajak kami semua jemaat untuk menyanyikan lagu "Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan." Lagunya semangat, musiknya juga semangat, liturgisnya juga berapi-api. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari itu di saat saya mendengar dan mau ikut menyanyikan lagu ini, perasaan saya begitu berbeda. Rasanya mulut ini tidak bisa ikut bernyanyi. Mata saya perlahan mulai meneteskan air mata. Dalam hati saya berkata pada Tuhan, "Tuhan, aku ini sedang lelah loh. Aku sedang lelah, sedang capek, kehilangan sukacita dalam pelayanan. Ini kok malah disuruh jangan lelah. Aku sedang lelah ya Tuhan." Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan sekali lagi meneguhkan, menguatkan saya pada waktu itu. Soalnya Tuhan berkata kepada saya, Philips, engkau terlalu khawatir berlebihan atau menyusahkan dirimu sendiri dengan banyak perkara. Hanya satu yang perlu, datanglah kepadaku. Percayalah bahwa aku yang pegang kendali atas segala sesuatu, bukan kamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sehingga kamu bisa kembali melayani aku. Bapak Ibu sekalian, di saat seperti itu saya kembali tersadar, selama ini kehidupan saya, hati saya, pikiran saya sudah jauh
dikuasai oleh pergumulan kegelisahan yang menghantui saya, membuat saya lupa bahwa kendali utama ada di tangan Tuhan, bahwa fokus saya adalah mengerjakan yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan tidak percayakan, saya taruh ada kendali Tuhan. Tidak perlu saya memenuhi ekspektasi orang atau takut orang melihat apa dari diri saya. Ada Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu. Hari itu Tuhan kembali meriset saya. Tuhan kembali mengubahkan semangat pelayanan saya, mengingatkan saya bahwa saya bisa tenang, saya bisa secure, saya bisa aman, bisa rest di dalam Tuhan. Saya tidak perlu mengejar apapun di dalam pelayanan. Kontrol ada di tangan Tuhan. I am safe, I am secure, I am safe, I can rest in Jesus. Saya aman, saya secure, saya bisa tenang dalam Tuhan. Oh Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan hari ini ada satu pertanyaan yang mau ditujukan pada kita. Apa yang membuatmu lelah hari-hari ini? Apa yang membuatmu lelah belakangan ini? Apakah itu suasana di rumah yang sangat tidak menyenangkan, yang membuat engkau berteriak, kapan pasangan saya berhenti memulai pertengkaran? Kapan anak-anak saya bisa menjadi anak yang baik menurut pada Tuhan? Atau mungkin engkau berteriak, kapan ekonomi keluarga kami bisa dipulihkan oleh Tuhan? Kapan kami bisa dapat promosi? Semua sudah mentok, semua sudah dikerjakan, tetapi kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu sekalian, di tengah banyak pergumulan yang demikian, seringkali nasihat daripada dunia selalu berkata, produktivitas dan kesibukan itu bisa menjadi solusi dari semua kelelahan penderitaan kita. Seringkali dunia katakan, kalau kamu tidak dapat promosi, kamu ya bekerja lebih keras, bekerja lebih giat. Kalau usahamu belum untung, ya gimana caranya kamu putar otak? Pikirkan sampai kamu dapat solusinya. Membuat kita semakin bekerja keras, semakin memaksa diri kita untuk bekerja. Dunia seringkali menganggap bahwa produktivitas dan kesibukan itu solusi atas pergumulan kelelahan kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita renungkan dalam-dalam, bukankah semua itu justru akan menambah beban kita, justru akan membuat kita makin lelah, makin capek, dan makin bertahan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Dikala kita merasa letih dan berbeban berat, jangan kejar produktivitas, tapi datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Bawalah beban berat itu pada Dia. Ingatlah bahwa Tuhan masih pegang kendali. Tuhan memegang kendali atas seluruh hidup kita. Sehingga jangan kita khawatir berlebihan. Segala sesuatu ada porsinya untuk kita. Jangan khawatir, Tuhan memelihara hidup umat-Nya. Bapak Ibu sekalian, ada satu lagu yang saya rindu kita boleh sama-sama dengarkan hari ini sebagai penutup dari renungan firman Tuhan. Judulnya adalah Safe Within Your Arms, atau artinya aman di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, kata-kata di dalam lagu ini sangat bagus dan sangat powerful, yang boleh terus mengingatkan saya sebagai pribadi. Saya tidak perlu mengejar apa-apa, saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Saya aman dalam Tuhan. Saya tidak perlu mengejar produktivitas. Saya secure, saya bisa tenang, bisa rest di dalam Tuhan. Apapun dari pergumulan yang terjadi, Tuhan ada di tahta. Tuhan memegang kendali. Bu sekalian, mari kita dengarkan lagu ini sampai kita menghayati kata-katanya. Silakan di next dan diputar.
Ibu sekalian, apa yang membuat kita lelah hari-hari ini? Apa yang membuat kita terus berteriak, berapa lama lagi ya Tuhan? Hal apa yang merintangi kita hari-hari ini? Malam ini dengan lembut Tuhan memanggil kita, anakku, pulanglah, kembalilah kepada Tuhan, datanglah kepadanya. Engkau tidak perlu lakukan apa-apa untuk membuktikan nilaimu. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Kita bisa rest di dalam Dia. Kita bisa aman di dalam Dia. Tidak perlu kita membuktikan apa-apa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang lain. Ketahuilah bahwa di dalam pergumulan hidup kita, Tuhan pegang kendali. Letakkan kendali utama pada Tuhan, bukan pada kita. Biarkan Tuhan yang bertahta di dalam hidup kita, memerintah pada hati kita, mengendalikan apa yang kita lakukan, bukan keinginan dan kehendak kita. Bapa di surga, pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa segala beban berat kami. Engkau yang paling mengerti apa yang terjadi dalam hari-hari kami, dalam keluarga kami, pekerjaan kami, relasi kami dengan orang sekitar kami, dengan sahabat kami, dengan pasangan kami, maupun relasi-relasi yang seringkali membukai kami. Tuhan, kami bawa semua beban berat kami, pergumulan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon sekali lagi, Engkau boleh memberikan rest itu, bukan hanya rasa tenang sejenak ketika kami datang ke rumah-Mu, tetapi rasa damai sejahtera, ketenangan yang terus ada dalam hati kami ketika kami menjalani pergumulan kami. Tuhan, sadarkan kami bahwa Engkau masih bekerja. Engkau masih bekerja memulihkan segala sesuatu lewat segala proses yang terjadi dalam hidup kami, untuk membuat kami semakin bertumbuh mengasihi Tuhan. Ingatkan kami tiap-tiap waktu akan anugerah Tuhan yang besar yang sudah pernah Tuhan nyatakan dalam cerita-cerita hidup kami di masa lalu. Dan itu menjadi kekuatan untuk kami menghadapi cerita hidup kami pada saat-saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk rest, ketenangan, perhatian yang Engkau berikan di dalam nama-Mu. Kami memuji-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat contoh ini yang sudah menyampaikan Tuhan. Firman yang sangat berkat sekali. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan kepada Tuhan